Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا معبدهم ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal Kemarin sudah selesai kita membahas semua akidah yang diwajibkan untuk diketahui. Kemudian ada peringatan. Adapun hukumnya mengucapkan dua kalimat syahadat itu ada dua. Yang pertama, hukumnya wajib ain. Wajibnya wajib ain dan wajibnya ini wajib usul. Wajib yang pokok. Yaitu apabila yang mengucapkannya itu orang kafir yang mau masuk agama Islam, maka mengucapkannya itu wajib usul, wajib pokok, dan menjadi syarat sahnya Islam dan imannya.
Apabila tidak mau mengucapkan, maka tidak sah Islamnya dan tidak sah imannya. Orang kafir yang mau masuk agama Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apabila dia tidak mengucapkannya, lalu dia melakukan aktivitasnya orang Islam, maka tidak sah semua yang dilakukannya. Karena syarat sahnya untuk jadi orang Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apabila dia tidak mengucapkannya, maka seluruh kegiatan keislamannya tidak sah. Walaupun itu anaknya orang Islam. Artinya anaknya orang Islam kok nggak pernah ngucapin 2 kalimat syahadat, ya nggak bisa beramal apa-apa. Walaupun bapaknya itu orang Islam. Apalagi orang kafir yang mau masuk agama Islam. Kalau orang kafir ini hukumnya fardu ain dan fardunya fardu usul. Karena fardu itu nanti ada 2 macam. Ada fardu usul, ada fardu furu'. Ada kewajiban fardu yang menjadi pokok dalam agama, ada kewajiban yang fardu yang hanya sebagai bagian cabang dari agama. Jadi orang kafir itu wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kayak Nabi SAW pada akhir hayatnya mengajak pamannya, mengajak yang lainnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dengan kalimat tersebut orang yang mengucapkannya sah menjadi orang Islam. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Aku diutus oleh Allah untuk memerangi manusia. Artinya mengajak manusia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka apabila mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata Nabi, terbebaslah mereka dari ajakanku, terbebaslah mereka dari aku perangi, dan semua hak-hak mereka dijaga oleh agama. Adapun hisabnya, adapun perhitungannya nanti di akhirat, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini tugasnya Nabi itu secara zahir mengajak orang untuk sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kamu kalau bisa ngajak orang syahadat masuk Islam, ini pahalanya luar biasa. Satu orang kita ajak masuk Islam itu mendapatkan begitu banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sama kayak kamu lebih baik dari memiliki onta yang merah. Onta merah itu di Arab itu onta paling mahal. Kalau kita mah kebo selamat dah gitu. Kebo bule, kebo yang paling mahal, kebo yang enggak albino ya, apa? Warnanya apa itu? Sama kayak onta begitu. Jadi orang kafir itu tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa di akhirat hingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka apabila mereka mengucapkan syahadat, seluruh amal kebaikan orang kafir dikembalikan kepadanya. Adapun seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak loh. Ya, awalnya kafir, tapi dia punya kebaikan, maka kebaikannya itu bagaikan tergadai. Dia tidak akan bisa memperoleh kebaikannya hingga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kebaikan yang dia peroleh dikembalikan kepada dia. Kalau ada orang ngomong begini, umpamanya ada orang kafir baik, nggak pernah zina,
nggak pernah minum arak, nggak pernah riba, nggak pernah korupsi, nggak pernah menjahili orang, nggak pernah zalim sama orang, tapi belum syahadat, bisa masuk surga nggak, Bib? Nggak bisa. Gitu dong. Karena untuk bisa mendapat kebaikan di akhirat, syaratnya sah Islamnya dan sah imannya. Maka untuk mengesahkan Islam di dunia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun sahnya iman di akhirat nanti dikatakan oleh sebagian ulama adalah mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan pendapatnya orang-orang mana? Liberal yang mengatakan surga mah bisa dimiliki siapa saja, yang penting baik. Ini perkataan orang-orang yang keliru. Sekarang ini banyak orang-orang Islam yang keserempet liberal, jadinya Islam liberal. Nanti muncul lagi Islam Nusantara, muncul lagi Islam Jawa, Islam Sunda, mulai ngarang-ngarang aja. Itu kita mau dipecah-pecah namanya. Mau ditunjukkan Islam itu ya nggak hanya Islam, tapi ada Islam menurut tradisinya masing-masing. Mana ada. Justru Nabi SAW itu mengislamkan orang Arab, bukan mengarabkan Islam, bukan, mengislamkan orang Arab. Orang Arab diislamkan, bukan Islam itu agamanya orang Arab. Kalau Islam di Indonesia berarti harus diindonesiakan gitu. Kalau Islam ke Papua dipapuakan gitu. Gimana terus? Jadi kalau pakai pakaian pakainya sesuai pakaian Papua, Koteka pakainya gitu. Hah? Kalau ke Afrika Islam pakai pakaian Afrika, kalau ke Arab pakai pakaian, oh bukan, nggak begitu. Justru pakaian wanita-wanita Arab itu dulu telanjang mereka. Maka datangnya Islam mereka dibungkus sampai rapi. Bukan, oh ini mau tradisinya orang Arab pakai, nggak ada begitu, nggak ada. Kalau pakaian jubah, pakaian ya mungkin orang Arab dulu karena orang-orang Mekah itu nggak bisa jahit. Orang Mekah itu nggak bisa jahit. Ya, kalau pakai pakaian dikubet-kubet aja begitu pakaian sudah. Sampai Nabi itu hijrah ke Madinah baru ngerti jahit, menjahit. Kira jahit menjahit. Jadi orang-orang yang ketinggalan sama apa? Kemajuan, ketinggalan teknologi. Jadi kembali jangan sampai kita mengikuti pahamnya orang-orang liberal yang mengatakan bisa saja orang-orang yang tidak beragama Islam itu masuk surga. Nggak bisa. Kayak gambarannya begini, kamu ujian di sekolah. Ujian itu kan ada beberapa mata pelajaran. Umpamanya yang diujikan ujian pokok itu ada 5 mata pelajaran. 1 pelajaran kamu nilainya 0, yang lainnya 9, 9, 9, 9. Lulus nggak? Lulus nggak? Hah? 9, 9, 9, yang 1 0. Lulus. Kenapa? Karena mata ujian pokok itu harus semuanya nilainya di atas 5, nggak boleh nilainya di bawah. Kamu kok yang lain 9 Pak, 1 ini ya nggak bisa masuk. Artinya dia baik, nggak pernah zina, nggak pernah maksiat, nggak pernah riba, kan baik ini. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah zakat, ya nggak ada nilainya semuanya. Kenapa? Karena itu jadi pokok utamanya perbuatannya orang Islam. Yang jadi inti adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dengan mengucapkan itu sahlah Islamnya orang kafir. Walaupun dia munafik, walaupun di hatinya nggak percaya Allah, tapi ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan oleh para saksi, maka ucapannya diterima di dunia.
Banyak orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi di Madinah banyak, dan dia jadi orang Islam. Tapi Nabi enggak memerangi mereka. Kata Nabi apa? Kalau kita bunuh mereka, maka nanti dikira Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri. Muhammad membunuh umatnya sendiri. Maka Nabi enggak membunuh. Tapi kata Nabi apa? Hisabnya, perhitungannya nanti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, ketika Nabi mengatakan perhitungan akhiratnya itu ada pada urusan Allah, berarti syahadat itu ada syahadat yang diterima sampai ke akhirat, ada syahadat yang hanya di dunia tapi nggak diterima nanti di akhirat, gitu loh. Nah, maka ulama membuat ketetapan dari hadis itu, bahwa syahadat itu ya diharuskan mengerti maknanya. Kalau dia hanya mengucapin syahadat tapi di hatinya nggak ngerti yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, nggak ngerti hak-haknya Allah, maka kata ulama urusan akhiratnya urusan Allah. Di dunia sah jadi orang Islam, tapi di akhirat nggak ngerti. Tapi kalau orang yang di dunianya mengucapin 2 kalimat syahadat dan dia ngerti hak-haknya Allah, kata ulama dia sah dari dunia sampai akhirat. Ini diambil dari hadis tersebut, kita memahami bahwa wajib tiap-tiap orang kafir yang mau masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka apabila dia telah mengucapkannya, dia menjadi orang Islam dan mendapatkan hak-haknya sebagai orang Islam di dunia. Adapun di akhirat tergantung bagaimana hatinya di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, apabila yang mengucapkannya itu asli orang Islam, artinya maksudnya itu Islam keturunan. Bapaknya Islam, dia ikut jadi orang Islam, dan dia sudah biasa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia juga telah mengerti maknanya 2 kalimat syahadat, maka hukum mengucapkannya fardu furu', bukan fardu usul, tapi fardu furu' cabang. Ini pendapat ini diambil pendapatnya Imam Malik dalam madhab Maliki. Kenapa? Karena penulis kitab ini diantaranya Sayyid Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dari Maroko itu bermadhab Maliki, maka dia mengikuti paham madhab Maliki di dalam hukumnya mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang Islam. Bagi orang Islam, kata Imam Sanusi, hukumnya wajib sekali seumur hidup dibaca dengan niat mau masuk agama Islam. Tapi bagi madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dicukupkan di dalam sholat. Nah, kalau ada anaknya orang Islam nggak pernah sholat sampai mati, Islam nggak? Islam nggak? Ada anaknya orang Islam nggak pernah ngucapin syahadat, nggak pernah sholat sampai mati, Islam nggak? Orang-orang Islam sampai tua. Karena nggak ada tanda dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Jadi bukan terus, kan dia bapaknya Islam, maka dia Islam. Lah dari mana dia jadi orang Islam? Mau jadi orang Islam itu syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau nggak diucapkan secara langsung, diucapkan di dalam sholatnya, kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau dia nggak pernah muncul, nggak pernah kelihatan sholatnya, nggak pernah ngucapin sekali syahadat, terus untuk menunjukkan dia orang Islam dari mana?
gitu loh. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau dia orang Islam, anaknya orang Islam, cukup di dalam sholatnya sudah mengesahkan dia sebagai orang Islam. Nah kalau dia menurut mazhab Imam Malik, wajib mengucapkan sekali seumur hidup dengan niat saya mengucapkan syahadat sekali seumur hidup karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ucapkan syahadat, maka itu hukumnya wajib furu. Kalau enggak dikerjakan bagaimana? Hukumnya haram, berdosa, tapi tetap masih orang Islam. Kenapa? Karena dalam syahadatnya dia juga mengucapkan dua kalimat. Dalam sholatnya dia juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini ada dua hukum mengucapkan dua kalimat syahadat. Maksudnya wajib mengucapkan kalimat syahadat sekali seumur hidup dan niat mendatangi perintah Allah. Jadi apabila orang yang mengucapkan dua kalimat tersebut diucapkan tanpa niat mendatangi perintah Allah yang wajib, maka dianggap belum menjalankan perintah Allah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka apabila sampai mati dia tidak pernah mengucapkannya dengan niat mau masuk Islam dan mendatangi perintah Allah yang wajib, maka dia mati dalam keadaan maksiat karena meninggalkan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kata Imam Syafi'i, orang yang anaknya orang Islam walaupun tidak pernah niat mengucapkan syahadat untuk masuk Islam, tetap sah jadi orang Islam dan tidak berdosa karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam. Kenapa? Cukup ada syahadat di dalam sholat yang telah menunjukkan bahwa dia menyaksikan ketuhanannya Allah dan menyaksikan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum menurut mazhab. Satu mengatakan fardu usul, wajibnya wajib pokok. Satu mengatakan fardu furu, wajibnya wajib cabang. Artinya ma'idza tarakahu faqad kafaro au ma'idza tarakahu faqad aso. Jadi wajib itu ada dua macam. Ada wajib yang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir, namanya wajib usul, wajib pokok. Seperti apa? Syahadat, apalagi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Itu wajib diimani dan wajibnya wajib usul. Siapa yang meninggalkan kewajiban iman itu hukumnya kafir. Ada pula wajib furu, yaitu wajib yang apabila dikerjakan maka dia dapat pahala, yang apabila ditinggalkan dia berdosa. Namanya wajib furu. Seperti apa? Wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya sholat. Ini hukumnya wajib furu. Maka kamu nggak boleh menghukumi orang yang dosanya besar, maksiatnya banyak, tiba-tiba kita katakan orang kafir nih, nggak pernah ibadah kepada Allah. Nggak boleh. Selagi dia masih orang Islam, seberapa besar pun dosanya, ketika dia tidak meninggalkan kewajiban usul, tetap dia orang Islam. Kecuali dia meninggalkan kewajiban usul, maka dia hukumnya kafir. Tapi kalau dia tidak pernah meninggalkan kewajiban usul, hanya kewajiban furu saja, maka hukumnya dia tetap orang Islam walaupun pendosa besar, dosanya banyak.
Jangan kayak orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan, apalagi orang-orang Khawarij, sekali orang berbuat salah kafir. Nah, ini repot. Kesalahan kok kafir. Nah, tahu dulu salahnya salah apa? Salah yang kesalahan berat, apa kesalahan ringan? Salah itu kan ada dua. Kenapa? Karena kewajiban ada dua, kewajiban yang pokok yang berat, ada kewajiban yang furu, yang cabangnya kalau ditinggalkan hukumnya dosa. Sama kayak, oh kalau ada orang maksiat imannya hilang. Gimana begitu? Kata Nabi, imannya menurun, bukan hilang, bukan. Iman itu naik dengan ibadah dan menurun dengan maksiat, bukan hilang, bukan. Nah, kalau imannya hilang, kalau hilang iman namanya apa? Kafir. Masa ada orang maksiat kafir? Ini hati-hati nih. Jadi kamu nggak boleh mengkafirkan seseorang walaupun dia itu punya dosa yang sangat besar, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, nggak boleh kamu kafirkan, nggak boleh. Kenapa? Hukumnya tetap dia orang Islam. Jadi kita tahu sekarang mana wajib usul, mana wajib furu mengenai mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagi orang kafir hukumnya fardu usul, bagi anaknya orang Islam fardu furu. Ini pun pendapat Imam Malik. Kalau pendapat Imam Syafi'i, bagi anaknya orang Islam hukumnya sunnah. Tapi kalau kita mau mempraktekkan pendapatnya Imam Malik, Imam Sanusi, maka itu akan menguatkan hatinya anak-anak kita. Anak kita begitu balik, nah, panggil dia, dudukkan, nah, ayo Bapak tuntun kamu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dan mulai hari ini Bapak sudah lepas tanggung jawab kepada kamu. Mulai hari ini semua dosa kamu tanggung sendiri, semua pahala kamu peroleh sendiri, Bapak sudah nggak ikut menanggungnya. Nah, sebelum balik bagaimana? Kelakuan apapun dosanya yang nanggung bapaknya, anaknya keluar yang nanggung bapaknya. Tapi ketika dia sudah balik, maka dia menanggung dosanya sendiri. Dosanya nggak nular kepada yang lain, tapi ditanggung sendiri. Jadi orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, orang kafir dan anaknya orang Islam, itu ada hukum yang sudah kita bicarakan. Adapun imannya sah atau tidak sah, itu mestinya bifadlillah wa birahmatillah. Jangan pernah mengandalkan akal kita. Oh, akal saya sudah menemukan tentang sifat-sifat Allah, pasti iman saya diterima oleh Allah. Terus mengandalkan akalnya, seakan-akan akal itu yang mengantarkan dia memperoleh keimanan. Oh, ini kekeliruan. Akal ini hanya jalan yang Allah jadikan. Adapun yang meletakkan iman di hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang diajak bicara oleh Nabi, akalnya sepakat. Banyak orang diajak bicara sama Nabi, akalnya iya, nggak bisa bantah, bener, tapi hatinya menolak. Jadi jangan dianggap kalau akal bisa memahami sesuatu pasti orang itu iman. Enggak. Akal kita paham sesuatu dan Allah meletakkan iman dalam hati kita. Maka atas pertolongan Allah lah kita iman kepada Allah. Atas fadlnya Allah, anugerahnya Allah. Kayak kamu ngajak bicara orang sama Nabi, ini banyak orang yang tidak bisa memberikan bantahan atas apa yang diuraikan oleh Nabi, seperti Tuhan itu wajib esa, nggak bisa bantah mereka bahwa tuh patung ini mustahil
Tuhan. Nggak mungkin Tuhan sebuah patung. Mereka nggak bisa bantah, tapi nggak mau juga menerima gitu loh. Kan repot. Akalnya nggak bisa bantah, tapi hatinya nggak bisa menerima. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung, kemudian berdialog sama Namrud. Namrud nggak bisa jawab karena kemarahannya yang muncul apa? Tangkap Ibrahim, bakar. Itu puncak kemarahan Namrud. Kenapa? Karena dia nggak bisa bantah lagi. Mau pakai bahasa apa nggak bisa bantah. Tapi karena hatinya nggak diletakkan iman kepada Allah, maka dia marah kepada Nabi yang ada. Maka banyak Nabi-Nabi Bani Israel yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi banyak. Karena mereka nggak bisa bantah para Nabi, tapi juga nggak bisa nggak mau mengikuti, hingga yang ada nabinya malah dibunuh. Jadi kita harus yakini bahwa apabila iman kita diterima oleh Allah, itu murni atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, atas karunia-Nya Allah, atas fadilah dari Allah, atas fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sepatutnya para guru mengajarkan kepada muridnya cara mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai niat mendatangi perintah Allah, wajib sekali seumur hidup. Ini madhab kita nggak pernah ngajarin ini, karena madhab kita nggak mewajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dalam madhab Maliki ini diajarkan dan diwajibkan. Nah, kita ambil keberkahannya, kita ambil kesunahannya bagi Imam Syafi'i. Apa niatnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kita baca bareng-bareng. Nawaitu an aqra'a kalimatai asyhadati fi umri marratan wahidan fardhan lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup, wajib karena Allah. Ini dalam mazhab Imam Malik ini diajarkan dan dituntunkan kepada pengikut-pengikutnya. Maka para guru-guru mazhab Maliki diminta untuk mengajarkan ini kepada murid-murid mereka agar mereka mengerjakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mazhab Maliki enggak cuman itu yang wajib sekali seumur hidup, begitupun membaca Al-Fatihah. Di luar sholat ini ada kewajiban sekali membaca Al-Fatihah di luar sholat. Begitupun membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan sekali seumur hidup dengan niat mendatangi perintah Allah yang wajib. Kalau bagi Imam Syafi'i ini hukumnya sunnah, bukan diwajibkan, hingga kita tidak pernah dituntun untuk mengucapkan syahadat, untuk mengucapkan Al-Fatihah, untuk mengucapkan sholawat yang tujuannya mendatangi perintah Allah yang hukumnya wajib sekali seumur hidup. Ini semuanya diambil dari kitab Syarah Sughra yang ditulis oleh Imam Sayyid Muhammad As-Sanusi, yang mana juga ada di pinggirnya kitab Ad-Dasuki. Ini semuanya ada di situ. Artinya tidak diambil dari pendapatnya sendiri, tapi langsung dari sumbernya para ulama yang membuat keputusan hukum, yaitu para mujtahid, walaupun
bukan mujtahid mutlak. Artinya Imam Sanusi bukan mujtahid mutlak, tapi beliau menuliskan kitab ini berdasarkan madhab beliau, yaitu madhab Imam Malik. Berarti pendapat mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup pendapatnya Imam Malik, mujtahid mutlak. Ini hukumnya wajib dikerjakan dari pengikutnya madhab Imam Maliki. Memang di dalam perbedaan madhab kita seringkali menjumpai begitu, ada beberapa perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain. Kayak Imam Syafi'i, beliau kalau wudhu, kata beliau cukup 1 helai rambut dibasuh, diusap, hukumnya sah. Wudhunya kalau membasuh 1 saja helai rambut, mengusap 1 helai rambut, hukum wudhunya sah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah melakukan itu. Dia kalau wudhu semua rambutnya dibasuh. Tapi dalam hukum fikihnya dia berpendapat 1 helai sah. Kenapa? Karena beliau mengikuti madhab gurunya Imam Malik yang mewajibkan kalau wudhu harus semuanya dibasuh. Sementara Imam Syafi'i kalau semuanya hukumnya sunnah, gitu loh. Jadi Imam Syafi'i melakukan yang sunnah untuk menggugurkan khilaf. Khilafnya pendapat para ulama. Jadi Imam Syafi'i itu punya pendapat sendiri, tapi yang dipakai tetap pendapatnya gurunya. Di dalam apa? Mempraktekkan maksudnya. Kalau praktek pakai pendapat gurunya, tapi dia punya hukum sendiri. Seperti ini. Imam Syafi'i mengatakan sunnah tapi mempraktekkan, gitu loh. Kenapa? Agar menghindari khilafnya ulama. Kalau kita praktekkan ini dapat sunnah dan beda keluar dari khilaf. Maka kalau bisa dianjurkan agar kita juga mengajak anak-anak kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang telah balik ini sekali seumur hidup, agar mereka betul-betul terikat di dalam agama dan tahu kepentingan agama, hingga tahu pula bagaimana hukum itu diberlakukan semenjak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita masuk Isya, kita dengarkan azan sejenak. Allah.
وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعاء التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عين الرفيع وبدل المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال واليال بجاه كبير المتعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Maka ketika kita semua telah mengetahui bahwa sesungguhnya akidah atau mu'taqad yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan mu'taqad yang wajib bagi haknya Rasul alaihi wassalatu wassalam, itu semuanya terkumpul di dalam dua kalimat syahadat. Semuanya tersimpan di situ. Semuanya masuk dalam kandungan dua kalimat syahadat. Makanya diperintahkan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengerti kandungannya. Apa kandungannya? Ya ini kandungannya. Akidah tentang hak-haknya Allah dan akidah tentang hak-haknya Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kalau nggak ngerti ini bagaimana? Berarti kita nggak ngerti hak-haknya Allah dan nggak ngerti hak-haknya para Rasul. Kalau nggak ngerti gimana? Ya rawan nabrak. Kamu kok nggak ngerti batasan sesuatu, maka kamu rawan melewatinya. Kalau kamu tahu batasan sesuatu, kamu akan menjaga diri untuk tidak melewati batasan-batasan tersebut. Tapi orang yang nggak ngerti hak-haknya Allah, nanti akan mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Orang yang nggak ngerti sifat hak-haknya Nabi akan mensifati Nabi dengan hak-haknya manusia biasa. Hingga apa yang terjadi? Kita bisa saja dikeluarkan dari agama Islam hanya karena ketidaksengajaan kita melakukan sebuah pelanggaran berat. Dalam kitab Sulam Taufik, kitab fikih karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dikatakan bahwa setelah orang itu masuk agama Islam, maka orang itu harus tahu pintu-pintu yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Di antaranya ada 3 pintu. Ada ucapan yang kalau kita ucapkan tiba-tiba mengeluarkan kita dari agama. Mau bercanda, mau serius, mau tahu nggak tahu, hati-hati ini. Ada keyakinan yang kedua yang kalau kita yakini membawa kita keluar dari agama Islam. Ada perbuatan yang kalau kita kerjakan membuat kita keluar dari agama Islam. Hingga jangan sampai melalui 3 pintu keluar. Ada ucapan, ada keyakinan, ada perbuatan. Maka orang itu diminta mengetahui hak-haknya Allah, meyakini hak-haknya Allah, meyakini hak-haknya para Rasul, agar kita tidak salah mensifati Allah dan mensifati para Rasul. Kalau salah gimana? Akan meyakini hal yang salah tentang Allah dan meyakini hal yang salah tentang para Rasul, dan itu akan membawa kita keluar dari agama nanti di akhirat. Ini yang bahaya. Kalau kamu ucapannya salah, diingetin orang bisa, salah, syahadat lagi kamu. Kalau kamu perbuatannya salah, bisa diingetin orang, jangan berbuat begitu, murtad kamu. Tapi kalau kamu keyakinannya salah, siapa yang tahu? Siapa yang bisa lihat? Berarti kamu harus menjaga akidah kamu agar tidak melenceng, karena kalau melenceng nggak ada yang tahu apa yang tertanam di hati kamu.
Maka diwajibkan ngaji agar akidah kita nggak salah. Apa sih yang harus saya yakini tentang Allah gitu loh? Apa sih yang harus saya yakini tentang para rasul? Biar kamu nggak salah meyakini sesuatu yang membuat kamu keluar dari agama Islam. Ini yang kita pentingkan. Jadi kamu harus tahu bahwa seluruh akidah itu tersimpan di dalam maknanya dua kalimat syahadat. Maka seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat diwajibkan untuk mengerti pula kandungannya agar dia syahadatnya diterima di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan syahadat kita juga menjadi syahadat yang diterima oleh Allah di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna. Atub 'alaina tauba taghfir kulli 'uba. Azolana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah ujratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.